Selain Big Bang, ini 6 teori pembentukan tata surya lainnya. Di kelas 6 yang lalu, siapa di antara kamu yang masih ingat materi tentang tata surya? Coba ingat-ingat lagi deh, ada berapa planet di sistem tata surya kita? Di video kali ini, saya akan menjelaskan teori terbentuknya bumi. Manusia memang ditakdirkan Tuhan untuk hidup di bumi. Tapi, apakah di luar planet bumi ada kehidupan? Para ilmuwan masih melakukan penelitian tentang hal tersebut. Terlepas ada tidaknya kehidupan di luar planet bumi, sekarang kita akan bahas ini bareng-bareng tentang macam-macam teori pembentukan tata surya. Ternyata, ada 7 teori pembentukan tata surya yang akan kita bahas. Di antaranya, 1. Teori Big Bang. Observatorium Mount Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini ada akan terus berkembang. Sebelum Hubble melakukan pengamatan, di tahun 1927, Georges Lemaitre, seorang astronom dan fisikawan asal Belgia ini, sudah terlebih dulu mengungkapkan pendapatnya tentang teori Big Bang. Berangkat dari pernyataan Lemaitre, Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. 2. Teori bintang kembar. Apa yang terlintas di pikiran kamu tentang bintang kembar? Bintang yang miripkah? Atau bintang yang seperti Upin Ipin? Kalau itu yang ada di benak kamu, hampir benar sih. Cuma teori ini lebih ke arah ukuran bintang yang sangat besar. Nah, teori yang dibawa oleh R.A. Littleton ini mengatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang yang lain. Ini bukan karena bintang tersebut nggak punya rem loh. Harap dibedakan ya antara bintang dengan kendaraan. Nah, bintang yang ditabrak itu hancur dan menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi bintang kembarannya yang tidak pecah. Kamu tahu nggak, satu bintang kembar yang nggak pecah itu menjadi apa? Teori bintang kembar adalah hipotesis pembentukan tata surya yang diajukan oleh R.A. Littleton pada tahun 1956. Sering juga disebut tahun 1940 atau 1930, yang menyatakan bahwa tata surya berawal dari 2 bintang besar kembar. Salah satu bintang hancur akibat tabrakan atau ledakan, menciptakan puing-puing debu dan gas yang kemudian membentuk planet-planet. Sementara bintang yang satunya tidak meledak dan menjadi matahari yang kita kenal. 3. Teori keadaan tetap. Teori yang dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Sir Herman Bondi ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Memang, semua materi di alam semesta ini terus mengembang dan bergerak menjauh dan menciptakan ruang kosong. Tapi, di ruang kosong tersebut akan tercipta juga materi baru, sehingga materi-materi tersebut bakalan membentuk galaksi baru. Dasar munculnya teori keadaan tetap ini ialah adanya prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Hal ini didukung oleh hasil penemuan galaksi yang baru punya massa yang sama dengan galaksi yang bergerak menjauh. 4. Teori nebula. Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Marquès de Laplace ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Nah, kabut ini disebut dengan nebula. Kabut tersebut berputar sampai membentuk bola, dan semakin kecil bentuk bola tersebut, maka putarannya semakin cepat nih. Ada sebagian massa kabut tersebut yang menjauh dari pusat dan membentuk cincin di sekeliling kabut tersebut. Nah, kabut yang menjauh dari pusat inilah kemudian membeku dan menjadi planet dan satelit. Lalu, bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan matahari. 5. Teori pasang surut.
Teori ini awalnya dikemukakan oleh Buffon. Buffon ini bukan pemain sepak bola penjaga gawang tim nasional Italia ya, squad. Menurut Buffon, tata surya itu ada karena material penyusun matahari yang bertebaran. Kok bisa bertebaran? Ini terjadi karena matahari bertabrakan dengan komet yang membuat material di dalam matahari terpental keluar. Kemudian ada juga teori dari James Jeans yang menyimpulkan kalau tata surya itu ada akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Dalam proses interaksi tersebut, terdapat pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Nah, material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. 6. Teori planetesimal. Teori-teori pembentukan tata surya lainnya adalah teori planetesimal. Teori yang dikemukakan oleh Forrest Mountain dan Thomas Chamberlain ini menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan PDKT ke matahari. Nah, dari hasil PDKT tersebut, berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Saat si bintang mulai menjauhi matahari, ada sebagian material masuk kembali ke dalam permukaan matahari, dan sebagian lain menetap di orbit, memadat, dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. 7. Teori protoplanet atau awan debu. Teori yang dicetuskan Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerard Kuiper ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Nah, gumpalan tadi itu memadat dan membentuk gumpalan bola. Partikel-partikel yang ada di bagian tengah saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang disebut dengan matahari. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pengetahuan baru.